Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG, dan yang saya hormati Bapak Khairul Anwar Badrut Tamam, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, serta semua teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wike Yulia Febriasi dan rekan saya Nurul Laili dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI 3B. Nah, di sini kami akan sedikit memaparkan tugas video yang berjudul Pengembangan Metode Pemikiran Islam. Yuk simak videonya. Pertama-tama ialah pengertian pengembangan metode pemikiran Islam. Pengembangan metode pemikiran Islam adalah suatu usaha sistematis dan metodologis untuk memformulasikan, menelaah, dan mengembangkan cara-cara penalaran yang dipergunakan dalam memahami ajaran agama Islam. Proses ini melibatkan kajian terhadap sumber-sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadis, tradisi intelektual yaitu fikih, kalam, tasawuf, dan filsafat, serta penggunaan alat pengetahuan seperti bahasa, intuisi spiritual, dan akal rasional. Tujuan pengembangan tersebut adalah agar tradisi intelektual Islam tetap relevan, mampu menjawab persoalan kontemporer, dan mempertahankan koherensi internal antara nas, pengembangan spiritual, dan penalaran rasional. Nah, dalam pengembangan metode pemikiran Islam itu ada 3 bagian, yaitu ada bayani, irfani, serta burhani. Nah, yang pertama yaitu ada bayani. Pendekatan bayani menempatkan nas atau teks wahyu sebagai dasar epistemologis utama. Dalam pendekatan ini, tafsir bahasa, konteks sejarah pewahyuan, sanad dan matan hadis, serta kaidah usul fikih menjadi instrumen utama untuk menafsirkan dan menetapkan hukum. Metode bayani tidak serta-merta menolak ijtihad rasional, melainkan menegaskan bahwa ijtihad harus berada dalam koridor nas dan kaidah bahasa. Nah, pendekatan ini juga memberi pendekanan kuat pada presisi linguistik dan metodologi interpretatif sehingga keputusan hukum memiliki legitimasi normatif yang jelas. Nah, tokoh-tokoh klasik yang menegaskan pendekatan bayani, yang pertama ada Imam Al-Syafi'i, peletak sistem usul fikih yang menekankan integrasi nas dan kaidah bahasa. Yang kedua itu ada Imam Malik, menekankan awal masyarakat Madinah sebagai indikasi praktik nas. Yang ketiga itu ada Imam Ahmad bin Hanbal, konsistensi kuat pada periwayatan hadis. Kontribusi mereka berupa kaidah-kaidah hermeneutik dan metodologis yang dipakai dalam penetapan hukum, misalnya prinsip nasakh mansukh, maqasid al-syariah atau kaitannya kemudian, dan hierarki. Selanjutnya yaitu pendekatan irfani. Pendekatan irfani atau mistik menegaskan bahwa sebagian pengetahuan agama itu dapat diperoleh melalui pengalaman batin, intuisi, dan proses pembersihan diri atau takziyat an-nafs. Dalam tradisi tasawuf, pengetahuan batinlah atau ma'rifah dianggap melengkapi pengetahuan tekstual dan rasional, atau memberi wawasan terhadap dimensi eksistensial hubungan hamba dengan Tuhan. Metode irfani juga sering menggunakan praktik spiritual seperti zikir, muraqabah, atau halwah untuk membuka pengalaman kasyif, yakni tersingkapnya realitas hakiki yang tidak selalu dapat dijelaskan sepenuhnya lewat istilah rasional. Nah, beberapa figur sentral irfani antara lain yang pertama yaitu ada Ibnu Arabi yang memformulasikan konsep-konsep seperti wahdat al-wujud dan menekankan dimensi makna metafisik. Yang kedua itu ada Al-Ghazali yang pada fase sufistik menekankan pengalaman spiritual dan kritik terhadap rasionalisme berlebih. Serta yang terakhir itu ada Jalaluddin Rumi yang menyabarkan pemahaman cinta ilahi sebagai pengalaman esensial. Tokoh-tokoh ini memperkaya khazanah spiritual Islam dan menyediakan kerangka untuk memahami dimensi batiniah praktik keagamaan. Pembahasan selanjutnya ialah pendekatan burhani.
Pendekatan Burhani menekankan penggunaan akal dan argumen rasional sebagai sarana memperoleh serta memverifikasi pengetahuan. Dalam tradisi falsafah Islam, penalaran logis, prinsip-prinsip metafisika, dan argumen deduktif digunakan untuk membahas persoalan ketuhanan, epistemologi, dan etika. Pendekatan ini berperan penting dalam dialog antara wahyu dan akal, dengan tujuan menunjukkan bahwa klaim teologis dapat dipertanggungjawabkan secara rasional tanpa mengesampingkan otoritas nas. Selanjutnya ialah tokoh-tokoh pendekatan Burhani. Yang pertama ialah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini yang menyusun sistem metafisika dan epistemologi. Yang kedua ialah Ibnu Rushd yang mengkomunikasikan pemikiran Aristotelian ke dunia Islam dan menegaskan harmonisasi akal. Yang ketiga ialah Al-Farabi dan Al-Kindi. Beliau yang memperkenalkan terminologi dan metode logika Aristotelian ke dalam wacana Islam. Karya-karya mereka membangun tradisi filsafat yang kaya dan menjabati pemikiran Yunani dengan teologi Islam. Pembahasan yang selanjutnya ialah perbandingan dan interaksi antar pendekatan. Secara metodologis, Bayani, Irfani, dan Burhani memiliki fokus berbeda, teks, batin, dan rasio. Tetapi dalam praktik intelektual, Islam sering terjadi interaksi dan saling melengkapi. Misalnya, penafsir yang kuat secara Bayani dapat diperkarya oleh kedalaman Irfani dalam memahami makna etis ayat, sedangkan perumusan doktrin teologis dapat memperoleh kerekatan argumentatif melalui Burhani. Konflik metodologis pernah muncul misalnya antara para filosof dan ahli hadis, namun tradisi Islam juga menunjukkan kecenderungan sinkretis. Ulama seperti Al-Ghazali menyeimbangkan akal dan pengalaman spiritual sekaligus menghargai teks. Pemahaman komprehensif memerlukan keseimbangan ketiganya sesuai konteks persoalan. Yang selanjutnya ialah contoh penerapannya. Yang pertama, hukum fikih dari Bayani dan Burhani. Penetapan hukum waris atau muamalah mengacu pada nas tetapi memerlukan kias dan kaidah usul atau rasional untuk menghadapi kasus baru. Yang kedua ialah pembinaan spiritual dari Irfani, praktik tasawuf di madrasah, zikir atau halakoh yang menekankan transformasi akhlak dan pengamalan religius. Yang ketiga ialah dialog ilmiah dan teologis dari Burhani, debat tentang eksistensi Tuhan, jiwa atau etika publik menggunakan argumen filosofis yang dapat diuji konsistensinya. Yang terakhir ialah pendekatan multidisipliner. Studi modern tentang maqasid al-syariah sering menggunakan Bayani untuk dasar nas, Burhani untuk analisis rasional, dan Irfani untuk dimensi etis spiritual. Baik, kesimpulan atas materi yang kami sudah paparkan tadi yaitu pengembangan metode pemikiran Islam menuntut penghargaan terhadap pluralitas metodologis. Pendekatan Baryani, Irfani, serta Burhani masing-masing memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan sesuai konteks masalah. Ketaatan normatif pada teks, kedalaman pengalaman spiritual, dan ketegasan argumentasi rasional. Rekomendasi praktis bagi peneliti dan pendidik yaitu integrasikan pendekatan dalam kurikulum keislaman, serta dorong dialog antar disiplin antara ahli tafsir, sufi, dan filsuf. Gunakan ketiga pendekatan untuk merespon isu kontemporer seperti bioetika, kebijakan publik, dan etika teknologi. Dengan demikian, pemikiran Islam dapat tetap dinamis namun bertanggung jawab secara ilmiah dan spiritual. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.